Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya. Wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan ataupun dengan terbaru ya. Tepatnya saya mulai untuk harinya hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Jadi 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 9. Tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8 ya. Tentunya masih di bulan Januari ya. Tahunnya tahun 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksikan ya, kira-kira harapan apakah yang selama ini kalian pikirkan itu bisa terwujud di dalam kehidupan. Ya, sekali lagi, kira-kira ya, harapan apakah yang kalian pikirkan selama ini itu terwujud di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kira-kira di situ ya letak kuncinya sobat ya. Oke, untuk poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energi meluas tarikannya, yang nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya. Karena ini kan bersifat general reading sobat, luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi, ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya mengetahui sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga buat kalian yang konsultasi secara pribadi ataupun privat itu akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Karena alhamdulillah ya, sampai saat ini banyak sekali yang konsul dan itu tembakan saya tepat dan akurat ya. Kira-kira seperti itu. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Capricorn tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat setelah Capricorn. Di sini ada zodiak Pisces, artinya zodiak Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya kita lihat untuk asmara Pisces ya, semoga ada suatu harapan yang baik itu mengenai sama kalian. Pisces ya, kartu utama kalian muncul petunjuk The Sun ya. Ada
anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Dikonfirmasi sama kartu 10 tongkat, ada seseorang sedang mengangkat 10 tongkat ini untuk Pisces ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Pisces ya, bisa dikatakan kelihatannya Pisces berharap sekali ya akan ada suatu kemajuan ya, akan ada suatu pertumbuhan. Kenapa saya mengatakan kalian berharap itu semua? Karena jelas ya di sini Pisces kelihatannya asmaranya terdeteksi kurang stabil ya gitu loh. Ya bisa saja mungkin tahun lalu ataupun dulu ataupun kemarin sempat stabil lah. Bisa saja memasuki tahun yang baru ini 2024 ini kan ya bisa saja di sini apa ya adanya suatu masalah gitu loh. Adanya suatu masalah, adanya suatu problem yang membuat kalian itu susah mendapatkan sebuah perkembangan, susah mendapatkan sebuah pertumbuhan yang lebih baik. Mungkin secara kebahagiaan, saling menyayangi, saling pengertian ini tiba-tiba menurun gitu loh. Tidak sebaik dulu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini adanya suatu konflik mengatakan ada 10 tongkat di sini. Nah, jadi seakan-akan kalian beban berat, beda sama dulu ataupun kemarin mungkin. Nah, jadi sekali lagi bisa saja ini di 3 hari ke depan ya, mungkin yang kemarin ya tahun 2023 masih stabil ya. Ini contoh, bisa saja ya di 4 hari ke depan di sini akan ada suatu problem yang menghantam kalian, gitu. Dan ini juga menandakan gitu loh, keinginan kalian kuat untuk pertumbuhan, untuk kestabilan. Mungkin yang ada konflik bisa damai lagi, yang ada masalah bisa dingin lagi. Nah, cuman di sini apa? Datanya masih berat gitu loh. Menandakan apa? Berarti menandakan bahwa kalian masih belum stabil di sini. Di sini berat ya, ada 10 tongkat artinya kalian dibikin capek ya ataupun dibikin kecewa, dibikin letih baik secara pemikiran maupun secara hati di sini. Seakan-akan beban kalian itu memang banyak di sini, ada godaan-godaan di sini yang membuat asmara kalian kacau di sini. Karena saya menangkap banyak masalah ya Pisces ya, gitu loh. Khususnya di 3 hari ke depan harap waspada ya. Mungkin yang kemarin kalian baik, tiba-tiba nanti di 3 hari ke depan ada suatu kecewa yang akan kalian dapatkan di sini. Ya saya rasa harus tetap sabar, harus tetap semangat aja. Kalau bisa diselesaikan ya. Oke lanjut di masalah pekerjaan ataupun karir. Pisces kartu utama kali muncul di Empress ya. Ada wanita sedang duduk santai. Dikonfirmasi sama kartu 5 cup, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Oh ini kok sama ini ya. Awalnya bagus ya di sini ya, sama seperti asmara. Di sini awalnya bagus loh ya. Oke lanjut ya di pekerjaan ataupun karir. Di sini Pisces terlihat awalnya bagus ya. Gitu loh. Ada suatu kenyamanan, ketentraman ya, kebahagiaan di sini. Mungkin beberapa target, mungkin beberapa harapan impian, bahkan mungkin beberapa keberhasilan kesuksesan sudah kalian dapatkan ini. Ini yang saya katakan ini mungkin dulu ataupun kemarin ya. Ya, kalian sempat bagus di sini ya. Entah kenapa tiba-tiba dengan seiring berjalannya waktu, tiba-tiba kalian di sini apa ya merasakan suatu kekecewaan, merasakan adanya suatu berat di sini. Kenapa? Itu tadi mungkin rencana yang dulu sempat bagus, sempat yang saya katakan tadi sesuai dengan keinginan kalian, impian kalian, cita-cita kalian. Di sini apa ya terkontaminasi adanya suatu permasalahan. Artinya apa? Artinya seakan-akan kalian berpikir kok rencana tidak seperti dulu lagi. Sekarang adanya suatu penurunan. Yang saya rasakan sekarang ada suatu penurunan, banyak suatu konflik. Nah, makanya di sini terlihat bahwa seiring berjalannya waktu tiba-tiba kalian merasakan itu semua sudah tidak seperti yang kalian inginkan, sehingga kalian apa mendapatkan suatu apa rasa kecewa, rasa bersedih di sini. Nah, karena hantaman ini bisa saja datang entah kalian secara sadar ataupun tidak sadar, yang jelas hasilnya itu baru kalian rasakan sobat. Kok seperti ini? Ada penurunan, banyak suatu masalah, tidak stabil. Nah, seperti itu ya. Ada kekecewaan di sini tiba-tiba yang menghantam. Jadi harap waspada ya untuk Pisces ya. Mungkin yang kemarin dulu sempat bagus, harap berhati-hati untuk di 3 hari ke depan bisa saja ini ada suatu kekecewaan yang tiba-tiba datang. Mungkin ada suatu pembatalan-pembatalan juga di sini. Cuman di sini disarankan apa? Pisces harus tetap semangat meskipun kalian mungkin nantinya ya akan dianggap sebuah masalah. Pisces harus tetap semangat, harus tetap berani untuk menyelesaikan. Karena di sini juga tidak menutup kemungkinan ketika kalian masih tetap semangat, jangan berlarut-larut untuk bersedih kecewa, segera bangkit. Di sini akan bagus karena di sini masih ada 2 cup. Ya. Ada 2 cup yang masih berdiri, artinya kalian masih diberi beberapa kesempatan untuk menyelesaikan, untuk memperbaiki mana yang menjadi kesalahan, maka perbaiki di sini kelihatannya akan bagus lagi. Akan bisa kembali di Empress, ada suatu kebahagiaan tersendiri. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut dulu di keuangan. Ini Pisces kartu utama kalian muncul petunjuk The Hermit ya di sini ya.
Ini ada hermit, ada Pak Tua memegang tongkat sama lampu berjalan di gelap malam. Dikonfirmasi sama kartu The Lovers ya. Ada sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat. Ini untuk Pisces ya. Kelihatannya Pisces kali ini harus bersabar dulu ya gitu loh. Karena saya menangkap di sini apa ya? Memang sih akan ada suatu rezeki yang menghantam kalian di sini, di hermit. Cuman di sini disarankan ketika mungkin kalian masih belum bisa menemukan kestabilan ataupun masih dilanda tentang masalah kok syarat rezeki ya, kok kurang lancar ya rezeki beda sama yang dulu. Nah, itu kalian harus disuruh sabar meskipun kalian menyikapi dan merasakan hal-hal seperti itu. Sekali lagi kalian di sini harus disuruh tetap bersabar. Ya, tidak boleh bersabar saja, sembari adanya suatu semangat dan juga adanya suatu ikhtiar. Jemput rezeki, perjuangkan itu semua. Jangan sampai kendur. Kenapa? Ketika kalian tetap berjuang, di sini loh, kalian akan mendapatkan the lover. Ini rezeki yang besar menunggu kalian. Asalkan ya itu tadi, ketika mungkin kalian belum mencapai titik stabil sobat ya, ataupun mungkin sudah merasakan kok saya semakin terpuruk, belum ada suatu kerezekian yang lancar. Asalkan kalian masih tetap mau semangat, bersabar dan diikhtiarkan mau menjemput rezeki, di sini akan mengena sama kalian. The lover. Di sini bagus, asalkan jangan itu ya, jangan menyerah ya, itu aja. Lovers. Di sini bagus ya, karena di sini Persis di apa ya ibaratnya kalian di sini diuji kedewasaan kalian. Sikapi semua masalah sobat dengan energi rasa. Karena yang bermain di sini yang membuat terpuruk itu bukan logika. Di luar logika ada orang toksik yang menembakkan black magic sehingga kalian terpuruk di sini. Nah, ketika itu seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian tidak semangat, ya tidak ada suatu perjuangan apalagi diikhtiarkan di sini akan sulit loh developer. Padahal di sini developer rezeki yang lumayan lancar di sini nantinya. Ketika itu sudah netral, insya Allah di sini akan lancar untuk Pisces ya. Seperti itu karena sekalian sementara ini terpending gitu loh, tertutup. Nah, makanya kartu The Lover ini mengingatkan ketika kalian ingin adanya suatu kerezekian yang lancar, keberuntungan-keberuntungan, ini segera di netral di sini ya, di Hermit. Biar apa ya? Biar arah perjalanan kalian menuju rezeki yang lancar, adanya sebuah pemasukan keuangan itu biar tidak terjadi liku-liku, biar tidak terjadi suatu jalan yang terjal. Nah, seperti itu netral kan ya untuk sahabat Pisces ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya Pisces, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, apakah ada suatu harapan yang baik di seputar asmara? Di sini kelihatannya apa ya bisa dikatakan 50-50 ya. Masih ada juga ini Pisces yang mendapatkan beban berat di faktor asmara di sini. Mungkin ya semakin memanas salah satunya, belum terselesaikan di sini masih kebingungan, statusnya mungkin masih ada suatu ketergantungan di sini, belum ada kejelasan. Nah, seperti itu. Jadi waktu ada juga yang diuntungkan mungkin akan selesai masalahnya, bisa saja yang 50% seperti yang saya katakan barusan. Masih kesulitan, mungkin masih adanya suatu ketidakjelasan di sini. Nah, seperti itu ya. Karena beban berat di sini. Kalian tertembak di faktor pekerjaan apa asmara, ada yang tertembak di faktor asmara, tidak bisa dibohongi. Segera di netral ya. Kalau tidak di netral, ini pasti akan merambat kemana-mana ini. Seperti itu ya. Karena sudah banyak sekali. Ya mungkin disepelekan, nggak masalah saya tertembak di asmara. Saya nggak memikirkan masalah. Yang penting pekerjaan saya lancar, keuangan saya lancar, kesehatan saya baik. Jangan seperti itu. Itu memang secara tidak langsung. Nanti seiring berjalannya waktu itu akan mengena semua. Yang stabil bahkan akan mengalami suatu masalah. Kok bisa seperti itu? Bisa. Karena sudah banyak sekali nggak bisa terhitung. Yang awalnya seperti itu, tidak maksud saya yang awalnya itu yang meremehkan. Akhirnya ketika konsultasi sama saya, ya banyak terdeteksi. Awalnya dari ini, ya terbongkar semua. Akhirnya ya ada suatu pembukaan aura. Akan seperti itu. Makanya di sini jangan sampai terlambat untuk basis. Ketika tertembak di satu titik ya netralkan. Begitu. Sangat disayangkan nanti penyetopannya itu lama gitu loh. Ketika kalian biarkan itu semakin seiringnya waktu nggak ada peningkatan, terus berjalannya waktu ya, akan mengalami suatu keterpurukan, dihantam masalah, tidak menemukan solusi. Karena ini memang di luar logika. Makanya saya sarankan di netral. Seperti itu ya. Oke, lanjut untuk di masalah pekerjaan ataupun karir. Kalau saya menangkap di sini apa ya? Bisa dikatakan
ini masih berat ya untuk Pisces ya ketika ingin adanya suatu kestabilan. Karena di sini jelas ada suatu masalah yang tiba-tiba menghantam. Makanya saya tadi mengatakan ini di netral untuk sahabat Pisces ya. Biar rencana kalian yang dulu ataupun yang kemarin ini ketika memang ada suatu penurunan, adanya suatu mungkin kurang baik lagi, ketika kalian netral ini insya Allah akan kembali lagi seperti di Empress, seperti dahulu kala yang sempat pernah kalian rasakan. Ini akan bagus. Ketika kalian biarkan di sini, di Empress nggak akan muncul di sini. Yang muncul hanya ini terus kalian, dihantam kesedihan, kegagalan terus di sini. Ini untuk Pisces ya. Jadi bisa dikatakan kalau pekerjaan ini masih kurang bagus ya Pisces ya. Seperti itu. Untuk keuangan ini 50-50 ya. Gitu loh. Ini 50-50. Setelah saya deteksi, apakah ada suatu harapan yang baik? Secara terawangan sih memang ada ya. Tapi saya menangkap di sini, ini kelihatannya mungkin yang sudah pernah dinetralkan, mungkin dinetralkan sendiri, ataupun sama orang lain, ataupun pernah dinetralkan sama saya. Tidak masalah. Di sini katanya akan ada suatu hantaman rezeki. Ini di 3 hari ke depan. Tetapi ketika kalian mungkin belum dinetralkan atau masih tertembak tertutup black magic, di sini akan sulit sobat. Kartu deliver ini akan sulit masuk ke kehidupan kalian karena ada sesuatu jenis menghalang di sini. Makanya tadi saya bilang ini diuji ya kedewasaannya Pisces untuk menyikapi secara batinia, secara rasa, untuk menemukan apa penyebab itu semua. Nah ketika itu sudah kalian netralkan, itu secara nggak langsung kalian sudah mau menjemput rezeki seperti yang saya katakan tadi. Jika kalian mau menjemput rezeki sobat, tetap berusaha sabar, tapi ada suatu ikhtiar perjuangan di sini tidak untuk kemungkinan rezeki kalian akan lancar di sini, akan milih di sini rezeki kalian. Seperti itu ya untuk Pisces ya. Oke, sekali lagi untuk sahabat Pisces tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, karena ucapan adalah doa. Ya, pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih bersih lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana, karena ini kan energinya luas sobat. Seperti itu ya. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah ya. Nah, terus masalah itu di luar logika. Kalian mengetahui, kalian merasakan, ya jangan didiamkan sobat. Segera atasi. Ketika itu kalian diamkan, itu kalian nanti seiring berjalannya waktu habis-habisan, terpuruk, banyak masalah setiap harinya, bahkan hancur-hancuran. Karena sudah banyak yang seperti itu. Ya, jangan sampai kita menunggu sampai hancur-hancuran dulu. Alangkah baiknya ketika kita sudah merasakan, ya langsung kita netralkan, kita selesaikan. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan itu semua? Ini kan di luar logika. Yang mudah, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberikan solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka. Jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk, sobat. Nah, gitu loh. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu ikhtiar, seperti itu. Kunci terakhir apa? Kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib juga akan bisa berubah baik ya, karena kita sudah minimal ada suatu ikhtiar. Nah, seperti itu ya. Oke, sekali lagi untuk semua sahabat Pisces, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Pisces harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.